kita ahli sunnah selalu berusaha untuk tidak terlibat dalam arena politik. Namun selaku warga negara, kalau suatu saat mau tidak mau atau mungkin mau tidak mau mungkin tetap terseret pada masalah politik, akan terseret kepada masalah politik. Seperti misalnya pada kondisi yang ada di Mesir sekarang. Apa yang terjadi di Mesir? Penurunan presiden. Kenapa diturunkan? Kenapa diturunkan? Dianggap zalim oleh rakyatnya. Terus setelah itu diturunkan, sudah dalam proses. Secara aman begitu proses penurunannya, artinya diskusi kemudian enggak? 100 orang nyawa orang lebih. Subhanallah. Penyebabnya karena banyaknya orang-orang miskin, kemiskinan yang melanda negeri. Masya Allah. Artinya miskin gitu sampai nggak bisa makan sehari, nggak dapat. Miskin seperti dulu sahabat mau berbuka nggak dapat makanan, berbuka puasa nggak dapat makanan. Iya. Ya subhanallah. Kesian ya miskin. Nah iya, miskin katanya. Subhanallah. Miskin mana sih kita dengan sahabat Nabi? Ya, nggak bisa dibanding. Iya. Sahabat Nabi sering disampaikan di dalam berbagai acara, disampaikan di dalam beberapa kitab-kitab hadis yang menceritakan sebagian mereka itu ya mau berbuka puasa, buka loh ini, puasa mau berbuka, nggak punya makanan untuk berbuka. Sampai ketika datang ke rumahnya di suatu hari salah seorang sahabat tanya kepada istrinya, ada makanan untuk saya berbuka puasa? Nggak ada. Kata istrinya, sebentar saya carikan ya ke rumah saudara-saudara yang lainnya makanan berbuka. Si istri juga wanita yang salihah, nggak kemudian makanya kerja yang betul itu. Nih nggak ada gandum di rumah, nggak ada beras ini, ya. Kalau di zaman sekarang suami seperti itu bisa dilaporkan telah menelantarkan keluarga dan akan bisa diputus cerai kalau terus berlanjut. 3 bulan menelantarkan nafkah istri menurut orang sekarang, ya definisi orang sekarang itu bisa diceraikan. Ya, boleh istri menggugat. Coba antum perhatikan, nggak ada yang mau dimakan. Kalau kita mau berbuka, ada kolak, ada pisang goreng, ada apa lagi di sini? Macam-macamnya, sampai bingung ini. Begitu makan ini, qomat masjid telat rakaat pertamanya. Ayo. Salat karena kekenyangan sampai sudah kekenyangan. Itu kita miskin. Ya subhanallah, ya subhanallah. Nah, kita ini masyarakat muslim ini sekarang miskin iman, miskin sabar, miskin perasaan syukur untuk berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu akhirnya mana yang lebih jahat dan mana yang lebih besar dosanya? Dosa korupsi atau dosa membunuh jiwa, terbunuhnya nyawa seorang muslim? Jawabannya adalah yang kedua. Tertumpahnya darah satu orang muslim itu adalah dosa besar yang melebihi dosa pencurian atau yang semisalnya adalah korupsi atau menelantarkan hak masyarakat. Coba antum lihat cara-cara seperti itu. Ratusan nyawa muslimin dan darah mereka tertumpah
Dan masyarakat atau tipe rakyat yang seperti ini, yang tidak mau bersyukur dan berterima kasih, mengoreksi dirinya dan ibadahnya, gampang untuk ditunggangin oleh musuh-musuh negara. Coba, bisa dijadikan alat orang-orang seperti ini. Ya, tuh lihat, mana fasilitas ini, bagaimana pendidikan, kalau kita sakit, gimana bayar lagi, bayar ini, pajak itu, dimanfaatkan oleh para provokator. Sampai suasana itu menjadi panas. Ya. Barakallahu fikum. Kalau sudah pemerintah bertindak represif, bertindak dengan tindak kekerasan, maka akan ada suara lain yang menekannya. Ya. Suara lain dan kekuatan lain yang menekan dia. Kekuatan barat. Ya. Barakallahu fikum. Maka ikutilah cara-cara Rasul. Bagaimana kalau itu terjadi di negeri kita? Ya, kita di rumah, dari rumah ke masjid, dari masjid ke rumah, ya, menghindarkan fitnah, menjauhkan diri kita dari fitnah-fitnah seperti itu. Ikutilah sunnah Rasulullah SAW. Bagaimana sikap yang semestinya seorang rakyat yang beragama Islam, yang Muslim terhadap pemerintahnya yang zalim. Ikuti kajian tersebut yang insya Allah bisa disampaikan oleh asatidzah biidznillah ta'ala. Apa bantahan terhadap slogan atau semboyan boleh atau harus terjun dalam pemilu karena khawatir nanti orang-orang kafir yang akan menang dan menjadi pemimpin? Nah, enggak, insya Allah. Nah, jangan khawatir. Nah, kita cek berapa orang? 1 orang, 2 orang, enggak bermanfaat suara kita. Yang kedua, lah sekarang ini yang katanya dahulu dia ada sebagai partai berasaskan Islam, sekarang sudah dengan terang-terangan menyatakan tidak berasaskan Islam dan menjadikan calon-calonnya di daerah, tingkatan daerah atau provinsi bahkan pusat terbuka untuk non-muslim. Ya? Lalu yang mana yang mau kita ikuti? Barakallahu fikum. Segala sesuatu yang ditempuh dengan cara yang batin, dengan cara yang bukan datangnya dari Islam, cara yang datangnya dari Yahudi, maka yang datang setelah itu adalah kebatilan dan kehancuran. Kita jangan tertipu dengan ucapan atau slogan-slogan semacam ini. Bagaimana kafarahnya orang yang telah banyak dengan sengaja meninggalkan sholat sampai waktunya sudah nggak bisa dihitung, 10 tahun, 20 tahun. Nah, 10 tahun nggak sholat, sehari 5 waktu, kalikan 365 kali 10. Nah kalau kafarahnya misalkan suruh mengerjakan sholat, ya, suruh tunaikan semua hutangnya itu, ya nggak selesai-selesai. Maka nggak ada kafarah. Yang ada adalah taubat kepada Allah, berniat ikhlas dan berjanji untuk tidak mengulanginya. Taubat kepada Allah dan banyak melakukan amal soleh, karena amal-amal soleh itu akan menghapuskan dosa-dosa dia. Ini tidak ada kafar khusus, tetapi bertaubat dan mengerjakan sholat dengan baik dan benar. Bagaimana hukum asuransi jiwa syariah? Gimana hukum asuransi jiwa syariah? Berarti ada yang enggak syariah? Nah, semua jenis asuransi, ya, baik itu jiwa ataupun perdagangan ataupun yang lainnya, semuanya dilarang di dalam syariat Islam. Nah, pembahasannya butuh waktu, nggak cukup waktu yang sudah tersisa 5-10 menit ini. Apa hukum memakai cadar?
Hukumnya sebagian ulama menyatakan wajib dan ini yang rajih, yang kuat. Sebagiannya menyatakan mustahab, ya, sebagiannya menyatakan mustahab. Nah, namun yang rajih, yang kuat adalah wajah dan telapak tangan wanita adalah wajib untuk ditutup karena itu adalah aurat. Nah, wallahu a'lam bishawab. Masih ada beberapa pertanyaan, insyaallah dijawab di waktu yang lain. Kita cukupkan kajian kita di siang hari ini. Semoga yang sedikit kita pelajari ini Allah jadikan sebagai amal ibadah yang diterima di sisinya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.